alhamdulillah sebelum beliau meninggal, dia sudah lihat saya hampir berapa tahun itu, hanya 2 tahun kayaknya. 2 tahun saya PNS itu beliau meninggal, tapi beliau sudah mampu menceritakan kepada adik-adik yang lain, adikku 2 orang, bahwa lihat tahu kakakmu sudah mewujudkan mimpi saya. Ya, terima kasih. Kedengaran suara saya? Kedengaran kan? Kedengaran. Ya. Jelas. Ya, ya. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sempat gabung di live dari Info, ya saya kira ini malam minggu produktif namanya. Terima kasih. Saya kira dari Info berbagi inspirasi malam ini. Oke. Baik, terima kasih Kanda. Buat teman-teman semua, apabila teman-teman ingin melontarkan pertanyaan, silahkan ketik di kolom komentar ya. Pertanyaan pertama, sebelum memutuskan untuk menjadi seorang aparatur sipil negara, mungkin Kanda boleh menjelaskan ya pengalaman Kanda sebelumnya, entah itu selama menjadi status mahasiswa atau pengalaman pasca setelah mahasiswa sebelum mendaftar atau menjadi seorang ASN. Boleh Kanda silakan. Iya, terima kasih. Saya kira sederhana sebenarnya. Dulu masa-masa saya kuliah 2004 itu, pasca selesai kuliah, memang sebenarnya saya tidak pernah bermimpi menjadi ASN. Mimpi saya dulu itu awal-awalnya selalu hanya menjadi entrepreneur, pengusaha. Saya hampir di masa-masa kuliah itu dulu betul-betul mimpi saya itu hanya besok-besok kalau pasca kuliah itu hanya mau jadi pengusaha. Hanya sekali-sekali mimpi saya itu pun bukan ASN, saya ingin jadi dosen. Selalu dulu di bayangan saya mau jadi dosen, tapi tidak pernah bermimpi jadi ASN. Karena di kepala saya waktu masa-masa mahasiswa, karena kebetulan aktif di beberapa organisasi, sebenarnya itu yang merubah besar mindset saya, cara pandang saya, bahwa sesungguhnya yang bermanfaat untuk orang lain itu yang lebih baik. Makanya dulu selalu mau jadi pengusaha, karena mimpi saya bisa bermanfaat untuk orang lain, mempekerjakan orang lain. Makanya tidak pernah sedikit pun terbersit cita-cita jadi ASN. Cuman ya berjalannya waktu, ya ada hal yang sehingga merubah pilihan saya. Karena buat saya ASN ini pilihan, bukan sekedar pekerjaan, tapi betul-betul pilihan hidup. Kalau di pribadi saya, saya kira itu. Ya, baik. Tadi sebelumnya Kak Kanda mengatakan bahwa ASN itu merupakan sebuah pilihan ya, bukan sebuah pekerjaan. Nah, ngomong-ngomong, berbicara seputar pilihan, mengapa Kak Kanda memilih untuk menjadi seorang ASN? Boleh dijelaskan? Ya, ini makanya berangkat dari awalnya itu, mimpi saya sekali lagi bukan ASN, tapi proses berjalannya waktu. Ketika saya mendorong dan berusaha ingin menjadi entrepreneur waktu itu, pengusaha, bahkan sudah hampir 2-3 usaha yang saya dorong itu waktu, tapi dalam proses perjalanannya hampir selalu ada kendala, ada sulit berkembang. Ternyata di perjalanan itu, kebetulan kan bapak saya ASN, bapak saya itu kan guru. Jadi ibu saya, almarhum ibu itu waktu itu bicara 4 mata dengan saya, sampaikan ke saya mimpi-mimpi saya untuk menjadi pengusaha waktu itu. Pada saat itu beliau jujur dan terbuka kepada saya bahwa, "Nak, mimpi saya itu kau harus menjadi ASN seperti ayahmu. Saya tidak pernah berharap kau menjadi orang kaya, orang sukses apa seperti persepsinya orang. Hanya satu
mimpi saya. Saya ingin karena kau anak pertama, kau bisa seperti ayahmu menjadi ASN. Ternyata berangkat dari kejadian itulah sebenarnya yang meyakinkan saya bahwa kenapa sulit saya mewujudkan mimpi-mimpi saya menjadi pengusaha karena terur oleh ibu saya. Ternyata mimpi ibu saya sederhana. Saya tidak mau kau jadi orang kaya, Nanda Ji. Saya tidak berharap kau jadi orang kaya raya seperti persepsi orang lain. Saya hanya bermimpi kau jadi ASN. Momentum itulah yang sebenarnya merubah saya di tahun 2007 kayaknya. 2007, 2008, almarhum ibu itu waktu masih hidup kala itu, sudah saya banting setir, bukan banting setir seperti apa, sudah saya langsung fokus untuk mengikuti seleksi ASN. Dan hampir sebelumnya itu saya sudah 3 sampai 4 kali ikut seleksi ASN, tapi memang hanya melaksanakan keinginan orang tua. Kau ikut seleksi CPNS, saya ikut, tapi memang tidak ada mimpi mau jadi ASN, tidak ada minat, tidak ada keinginan waktu itu menjadi ASN. Nanti ketika klik connect antara ibu saya dan saya mampu buktikan pada saat itu tidak cukup 1 tahun. Ketika ibu saya berdoa, saya berikhtiar juga dan mengikuti seleksi hanya 1 kali. Pasca ibuku merestui, saya langsung lulus pada tahun 2008 itu akhir, dan status saya CPNS 2009. Saya kira itu, disitulah maksud saya pilihan, bahwa memang ketika hati saya dan jiwa saya ini sudah sejalan dengan doanya almarhum ibu waktu itu, sudah. Makanya hampir teman-teman ini kalau saya dengar-dengar ikut seleksi CPNS, sebenarnya sudah bersihkan dulu urusanmu dengan orang tuamu. Kalau tidak tuntas dengan orang tua, bagi yang masih memiliki orang tua, saya kira tidak akan selesai. Itu sebenarnya yang melatar belakang saya. Jadi hampir memang karena saya mau menjadi anak yang berbakti kepada ibuku waktu itu. Makanya alhamdulillah sebelum beliau meninggal, dia sudah lihat saya hampir berapa tahun itu, hanya 2 tahun kayaknya. 2 tahun saya PNS itu beliau meninggal, tapi beliau sudah mampu menceritakan kepada adik-adik yang lain, adikku 2 orang, bahwa lihat tahu kakakmu sudah mewujudkan mimpi saya. Itu saja saya. Disitulah saya menganggap bahwa memang PNS ini pilihan maksudnya ketika diantara banyak pilihan, saya memang fokusnya hanya di PNS saja. Waktu itu saya buang semua rencana-rencana saya untuk menjadi pengusaha waktu itu. Saya kira itu, Mbak. Masya Allah, ini berawal dari doa seorang ibu ya Anda, Masya Allah. Memang sebagian besar memang orang tua lebih menginginkan anaknya menjadi seorang PNS dibandingkan seorang pengusaha yang mandiri. Rata-rata semua orang yang pernah saya dapatkan, orang tuanya itu pasti, kamu harus jadi PNS, kamu harus jadi PNS karena PNS itu enak. Tapi di sisi lain ternyata tidak semua orang yang menjadi orang ASN merasakan kenikmatan menjadi seorang ASN. Mungkin dari perspektifnya Kanda bisa dijelaskan, apakah Kanda merasakan kelemahan atau keuntungan selama di ASN, supaya kita orang-orang kita atau teman-teman semua yang berniat untuk mendaftar CPNS entah beberapa tahun depan atau beberapa tahun ke depan bisa memperkirakan, ternyata keuntungannya seperti ini, kelemahannya seperti ini. Silahkan Kanda. Ya, ada sebenarnya kata kunci tadi yang saya lupa sampaikan, bahwa sebenarnya kata kunci yang almarhum ibu sampaikan di saya waktu itu yang membuat saya semakin yakin waktu itu, bukan dia bermimpi bahwa anaknya jadi PNS punya pekerjaan tetap, kala itu bukan. Tapi ada kata kunci yang beliau sampaikan pada saya waktu itu, bahwa sesungguhnya karena kebetulan ibu saya kan bukan PNS, tapi dia pengusaha. Artinya banyak hal yang dia lakukan waktu itu demi membiayai kuliah saya bersaudara. Tapi ada kata kunci yang dia sampaikan waktu itu, bahwa sesungguhnya kalau kau jadi ASN itu, artinya banyak hal yang bisa kau perbuat, walaupun masih ada mindset lama orang tua bahwa gajimu tetap dan sebagainya, pekerjaan tetap, mungkin memang masih dia dorong. Tapi ada kata kunci yang dia sampaikan waktu itu saya, bahwa kau jadi ASN maka kau bisa juga melakukan hal-hal lain di luar dari ASN. Artinya kau bisa
bekerja di luar ASN sih yang tidak mengganggu pekerjaan di ASN. Kau bisa jadi pengusaha juga besok-besok. Nah, dan alhamdulillah memang betul itu yang dia sampaikan. Saya buktikan betul sampai hari ini. Selain saya sebagai ASN sebagai tugas utama saya, tapi tetap banyak hal-hal lain yang bisa saya lakukan di luar tugas saya. Kalau tentang keuntungan tadi, makanya sebenarnya saya hanya mau share kalau generasi sekarang sebenarnya kalau tergantung semuanya kita berangkat dari mana dulu. Niatnya sebenarnya kita berangkat dari mana. Kalau teman-teman penonton edar info niatnya misalkan yang ikut hari ini misalkan seleksi niatnya memang mau hanya jadikan ASN sebagai pekerjaan, ya sudah bisa saja itu jadi pilihannya bahwa ada keuntungan ketika dia menjadi ASN, ada pekerjaan dan gaji tetap dia dapatkan. Tergantung sekali lagi persepsinya. Tapi sekali lagi kita berangkat dari niat. Kalau saya sih kalau niat, makanya kalau tren Gen Z hari ini kan sudah tidak menarik itu ASN. Bahkan kalau saya hampir di keluarga itu hampir selalu saya sampaikan, saya bilang kalau kau kuliah hari ini, kalau kau berpendidikan hari ini, niatmu besok-besok mau menjadi ASN, maka itu lemah buat saya motivasimu. Karena sebenarnya ASN ini pengabdian, ASN ini pilihan di antara banyak pilihan gitu. Jadi maksud saya memang saya anggap potensimu lemah. Bahkan banyak keluarga saya yang minta mau jadi tenaga honorer itu saya tolak. Saya bilang kasihan sekali kalau minatmu hanya mau jadi tenaga honorer atau mau menjadi apa, karena banyak hal sebenarnya yang bisa kita lakukan yang bisa membuat kita lebih produktif. Tapi kalau bicara keuntungan, maka keuntungannya kembali lagi ke niat kita. Jadi kayak saya, keuntungan yang saya dapatkan itu ada kepuasan maksud saya mampu berbuat dan bermanfaat untuk orang lain atas pelayanan publik yang saya lakukan. Jadi saya tidak pernah menghubungkan penghasilan saya dengan pekerjaan saya, karena niat saya jadi ASN bukan pekerjaan. Tujuan utama saya membahagiakan ibu saya, itu tadi. Karena niat saya membahagiakan ibu saya, walaupun bapak itu waktu tidak terlalu mendesak dan memaksa, menyetujui. Bahkan saya kan sebelum ASN sudah kerja di 3 perusahaan swasta sebelumnya. Kalau dari segi gaji, ya saya kaget. Hampir 3 kali lipat gaji saya dulu di swasta ketika saya menjadi ASN. Makanya niat saya membahagiakan orang tua. Jadi kalau keuntungan yang didapatkan, saya kira yang orang tidak ketahui bahwa sesungguhnya kalau kita jadi ASN itu kita bisa bermanfaat sebenarnya untuk publik, untuk masyarakat, untuk orang lain melalui kerja-kerja kinerja yang kita lakukan sebenarnya di ASN. Saya kira itu keuntungan yang tersembunyi yang orang tidak pernah pikirkan dan tidak pernah jadikan itu sebagai tujuan. Oke, berbicara tadi tentang keuntungan. Nah, pernahkah Kanda menemukan kelemahan dari ASN? Tadi kan saya sudah menemukan satu, bahwa kelemahan dari HR itu lebih pada kita, ya, kasarnya ini lebih pada gaji sih ya. Kalau dibandingkan dengan perusahaan swasta tuh, gaji seorang ASN tuh lebih kecil dari perusahaan swasta. Terus kita ibaratnya kita mengabdi pada masyarakat, terus digaji dengan upah yang mungkin tidak sebanding dengan pengabdian. Apakah masih ada kelemahan yang bisa disampaikan oleh Kanda terkait dari menjadi seorang ASN? Silahkan. Ya,